Bab 1851 Sistem Perencana Utama. Lupakan saja. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Suke melambaikan tangannya dan menolak saran itu. Kalau begitu, Tuan, sebaiknya istirahat dulu. Masih ada beberapa hal di klan yang harus saya tangani. Sui Ansi berdiri, dan dengan rangkaian kurva lainnya, Suke tertegun. Sialan, apakah sudah terlambat untuk mundur sekarang? Melihat tampilan belakang Sui Ansi berjalan pergi, Suke menghela nafas dengan menyesal. Aduh, kenapa aku harus begitu tegak? Suke melihat ke langit dan berteriak, aku terlalu tegak. Gemuruh. Suara guntur datang dari langit, membuat Suke terdiam. Melihat ke langit, sepertinya tidak akan turun hujan. Seharusnya badai petir. Sialan, sial, aku baru saja berteriak. Kenapa ada badai petir? Suke bergumam, manusia tidak bisa terlalu sempurna. Bahkan Tuhan pun cemburu padaku sekarang. Saat itu, Rabdosia masuk ke dalam rumah dan melihat Suke sendirian. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tang Xuanang, di mana nenekku? Nenekmu? Suke masih sulit menerima bahwa wanita itu adalah neneknya. Dia bilang dia harus berurusan dengan beberapa masalah di suku, jadi dia pergi lebih dulu. Oh, dia pasti pergi untuk mengatur pembelaan. Rabdosia mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, biarkan saya menunjukkan kepada Anda di sekitar suku. Hanya ada sedikit pembudidaya manusia di sini. Suke berpikir sejenak, karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dalam waktu singkat, dia sebaiknya berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Dia juga bisa melihat apakah ada harta karun yang terkubur di sini. Ketika dia kembali, dia bisa menggalinya di sepanjang jalan. Orang suci bertindak tangguh ini sangat ahli dalam merencanakan. Mengikuti petunjuk Rabdosia, Suke mulai berjalan di sekitar area tersebut. Ras kita telah tinggal di sini sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa dahulu kala, Dewi Alam yang melahirkan manusia. Dia membuat manusia dari tanah liat dan menciptakan manusia di dunia ini. Rumput musim dingin dengan bersemangat menjelaskan kepada Suke, tetapi kemudian, dia menemukan bahwa manusia memiliki terlalu banyak kekurangan, jadi dia memilih kumpulan manusia yang paling sempurna dan menempatkan mereka di hutan abadi, mengubah tempat ini menjadi tanah murni. Sudut mulut Suke berkedut. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana mengkritik cerita yang penuh celah ini. Untungnya, rumput musim dingin tidak sebodoh yang dia kira. Tentu saja, aku tahu itu palsu, tapi ini mewakili status bangsawan ras abadi kita, bukan? Amitabha, kamu benar. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Di masa lalu, dia pernah mendengar pepatah, jika Anda tidak bisa menghubungi seseorang, setujui dia. Dengan cara ini, dia akan menjadi orang yang disukai. Suke berpikir dalam hati, aku benar-benar ahli diplomasi yang pandai berkomunikasi dengan orang. Ngomong-ngomong, kamu tampak sangat bersemangat saat melihat anjing itu barusan. Apa yang dilakukan anjing itu? Suke berpikir sejenak dan bertanya. Latar belakang Budfest selalu menjadi misteri. Telah dipastikan bahwa orang ini adalah Patriark Duan Jiude, tetapi tidak ada jejak dari pengalamannya sebelumnya. Kecuali saat itu di gurun penghancuran dewa, di mana Budfest mengatakan bahwa dia sepertinya pernah ke sini sebelumnya, tetapi kemudian karena dia dibubarkan oleh setan luar angkasa, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan anjing ini. Memikirkannya dengan hati-hati, Suke merasa sepertinya ada di mana-mana di benua awan langit. Anjing ini hanya menghantuinya. Jika para leluhur yang mencoba yang terbaik untuk hidup selama surga tahu bahwa ada iblis seperti Budfest, mereka akan sangat marah sehingga mereka akan memuntahkan darah. Anjing itu terlalu menyebalkan. Mendengar ini, rumput musim dingin segera menegur dengan kemarahan yang benar. Saat itu, akulah yang menyelamatkannya. Aku tidak menyangka orang ini menjadi bajingan. Sungguh tidak tahu malu. Kamu menyimpannya. Minat Suke terusik. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Melihat seseorang mendengarkan keluhannya, rumput musim dingin menarik Suke untuk mencari tempat duduk. Ternyata saat Budfest datang ke sini, dia sudah terluka parah. Pada saat itu, rumput musim dingin melihat bahwa dia menyedihkan, jadi dia membawa Budfest kembali ke hutan abadi untuk mengobati lukanya.
Tanpa diduga, setelah anjing itu pulih dari luka seriusnya, dia mulai menimbulkan masalah di mana-mana di klan, menyebabkan seluruh klan abadi berada dalam kekacauan. Menipu, mengintip, dan sejenisnya terlalu umum. Sekitar 3 bulan kemudian, ia menyapu semua harta di hutan abadi dan melarikan diri. Tidak ada yang tahu bagaimana ia berhasil menemukan perbendaharaan. Setelah mendengar ini, Suke menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Budfest. Bahkan setelah begitu banyak reinkarnasi, dia tetap sama. Mungkin ini adalah tingkat lain dari mempertahankan hati aslinya. Anjing ini benar-benar gila dan telah melakukan kejahatan keji. Kejahatannya membuat orang lain berharap tidak lebih dari memakan dagingnya dan meminum darahnya. Wajah Suke dipenuhi amarah saat dia berbicara dengan cara yang benar. Jika saya pernah melihat anjing ini lagi, saya akan mengulitinya dan mencabut uratnya. Saya akan memukulnya dengan baik dan mengirimkannya kepada Anda sehingga Anda dapat melampiaskan amarah Anda. Mendengar ini, rumput musim dingin benar-benar terpana. Setelah beberapa saat, dia bergumam, sebenarnya, kamu tidak perlu melebih-lebihkan. Tidak, itu pasti, Suke menamparkan pahanya dengan keras. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu seberapa serius dia terluka saat itu? Aku pikir pasti orang benar yang menghukum anjing ini. Dia memang sedikit penasaran dengan pertanyaan ini. Lagi pula, dia telah melihat tubuh Budfest yang tidak bisa dihancurkan dengan matanya sendiri. Belum lagi dirinya sendiri, hingga saat ini, dia belum pernah melihat orang yang benar-benar menyakiti Budfest. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli, dia hanya akan menggonggong dengan ganas. Faktanya, dia baik-baik saja. Mendengar ini, alis halus rumput musim dingin sedikit berkerut. Setelah berpikir lama, dia berkata dengan ragu-ragu, ketika saya bertemu dengannya, sepertinya dia akan mati, keempat anggota tubuhnya patah, dan sebagian besar kepalanya hancur. Itu memberi saya perasaan bahwa rasanya seperti dipukuli oleh seseorang dengan satu pukulan. Saat itu, hati Suke dipenuhi dengan apa-apaan ini. Budfest terluka parah oleh telapak tangan? Benar-benar lelucon. Jika bukan karena orang yang mengalaminya tepat di depannya, Suke pasti akan menganggap orang itu gila. Tetapi jika itu benar-benar terjadi, Suke menunduk dan merenung. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Meski Budfest serakah, dia tetap tahu siapa yang baik padanya. Tidak akan seburuk menyapu rumah harta seseorang setelah menyelamatkan nyawanya, bukan? Nona musim dingin, apakah nyaman bagimu untuk membawaku ke rumah harta karunmu untuk melihatnya? Suke mengangkat kepalanya dan bertanya. Rumah harta karun, apa yang akan kita lakukan di sana? Rumput musim dingin bingung. Mendengar ini, Suke mengangkat tangan kanannya. Tentu saja, untuk menemukan petunjuk tentang perangkap anjing ini. Biksu malang ini telah melakukan kejahatan sebelumnya. Beku malang ini tidak dapat hidup di bawah langit yang sama dengan kejahatan ini. Bab 1852 Sistem Perencanaan Tertinggi. Rumah harta berada di sisi barat hutan abadi. Mereka harus melintasi seluruh hutan abadi untuk sampai ke sana. Sepanjang jalan, Suke bisa melihat bekas yang ditinggalkan oleh Budfest di mana-mana. Itu semua adalah cetakan kaki, yang semuanya dicetak di semua jenis sudut tersembunyi. Jelas bahwa Budfest telah menemukan sesuatu yang bagus di sini, jadi dia telah menandainya dan menunggunya kembali di masa mendatang untuk menggalinya. Rasanya seperti ada pertempuran di sini. Suke melihat sekeliling dan menemukan jejak pertempuran di mana-mana. Interling Chao mengangguk dan berkata, ya, kami sering diserang oleh iblis luar angkasa. Tampaknya setelah Budfest datang ke sini, jumlah iblis luar angkasa berkurang. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, tampaknya setelah Budfest pergi dari sini, extraterrestrial demons baru saja melakukan penyergapan di luar hutan dan tidak pernah masuk lagi. Mendengar ini, Suke memiliki beberapa tebakan samar di dalam hatinya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Setelah melintasi seluruh hutan abadi, mereka tiba di depan rumah harta klan abadi. Pintu masuknya berupa lubang pohon. Berjalan ke dalam lubang, Interling Chao menekan di suatu tempat di sisi tubuhnya. Cahaya menyala dari sisi tubuhnya dan menyebar membentuk cincin, secara bertahap menerangi seluruh gua. Nona musim dingin, apakah ini rumah hartamu? Suke melihat situasi rumah harta karun dan mengerutkan kening.
apakah kamu yakin kamu tidak membawa kami ke jalan yang salah? Bagaimana mungkin? Interling Chao berteriak dengan suara rendah, malu dan kesal. Dia sepertinya menyadari bahwa rumah harta itu tidak terlalu cocok untuk dilihat orang, jadi dia pelan-pelan merendahkan suaranya. Hanya saja, kami biasanya tidak merawatnya, dan itu dijarah oleh anjing itu sebelumnya. Secara umum, untuk kenyamanan, rumah harta karun akan memajang barang-barang dengan nomor seri. Itu tidak seperti Akademi Istana Surga, tempat mereka diklasifikasikan dan bahkan memiliki mantra pelindung. Tapi setidaknya Anda harus memiliki rak, bukan? Tidak ada apa-apa. Melihat sekeliling, pada dasarnya tidak ada apapun di rumah harta karun ini kecuali 2 atau 3 rumput liar. Aristokrasi benar-benar, Suke berpikir lama, tetapi dia tidak bisa memikirkan kata sifat yang tepat. Sederhana dan murah hati. Dengan kata lain, mereka sangat miskin. Rumput musim dingin juga tahu bahwa tidak banyak yang ada di gudang harta karun mereka. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu harus berkata apa. Lampu di kedua sisi perbendaharaan tampak sangat lembut. Suke berjalan mengitari perbendaharaan 2 kali dan merasa ada yang tidak beres. Berapa lama Budfest mengambil hartamu? Suke bertanya. Rumput musim dingin Ling cemberut dengan marah dan berkata setelah berpikir, seharusnya sekitar 2 jam. 2 jam? Suke tertegun. Kecepatan mencuri Budfest secepat kilat. Dia bahkan tidak bisa mengejarnya. Bagaimana dia bisa tinggal di perbendaharaan untuk waktu yang lama? Setelah 2 putaran lagi, hati Suke tiba-tiba bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah formasi RIF Asterisk King. Seluruh gudang harta karun tampak kosong, dengan segala macam barang berserakan di tanah. Ada batu, rumput liar, dan potongan kayu. Namun kenyataannya, Suke bisa melihat beberapa petunjuk dari hal-hal tersebut. Lagi pula, dia telah mempelajari formasi susunan dari Budfest. Menurut situasi saat ini pasti susunan transportasi, dan ada juga susunan-susunan penyegelan di dalamnya. Apa yang dilakukan Budfest di sini? Suke bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, menurutku hutan ini tidak memiliki formasi pelindung? Rumput musim dingin sedikit mengernyit. Kami tidak mempelajari formasi susunan. Tidak belajar? Kenapa? Kita dilahirkan dengan Grid Dao. Formasi susunan tidak terlalu berguna bagi kita. Rumput musim dingin berkata dengan jujur. Suke memikirkannya dan itu masuk akal. Formasi susunan biasanya menggunakan kekuatan alam untuk membentuk semacam kekuatan aturan. Bisa juga dikatakan bahwa itu menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai efek mengendalikan aturan. Karena mereka dilahirkan dengan Grid Dao, tidak perlu mempelajari formasi susunan. Baiklah, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Ayo pergi. Suke melambaikan tangannya dan pergi dengan angkuh. Melihat dia tiba-tiba pergi, Intergrace buru-buru mengikuti. Setelah berkeliling hutan 2 kali, Suke terus berusaha menemukan gua di hutan kekacauan. Lagi pula, di masa depan, mereka terjebak di sana. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak dapat menemukannya, jadi dia menyerah begitu saja. Sore itu, dia diterima dengan hangat oleh ras abadi di rumah pohon di hutan. Harus dikatakan bahwa orang-orang dari ras ini cukup ramah terhadap orang luar. Selama perjamuan, mereka bahkan menyiapkan pertunjukan lagu dan tarian yang cukup menarik, yang membuat Suke sangat emosional. Tanpa diduga, ada ide-ide canggih dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya hilang di masa depan. Ini benar-benar kehilangan harta budaya, dan itu menyayat hati. Di malam hari, Suke berbaring di rumah pohon, memikirkan situasi di siang hari. Dia sengaja melepaskan iblis-iblis itu dari alam luar. Agaknya, tidak lama kemudian pasukan tiba. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dia masih tidak tahu berapa lama waktu berlalu dalam ilusi dibandingkan dengan dunia luar. Jika dia membuang terlalu banyak waktu, dia akan mendapati dirinya mati begitu dia kembali. Itu benar-benar akan menjadi tragedi. Tapi ras abadi ini sepertinya agak aneh. Suke berbalik dan bergumam. Mereka benar-benar terlalu antusias. Ini sangat tidak normal. Ras yang bisa bertahan sampai sekarang di bawah invasi iblis dan masih mempertahankan populasi sebesar itu seharusnya tidak begitu waspada terhadap orang luar.
Bagaimana jika dia adalah iblis yang menyamar? Terlebih lagi, untuk ras seperti ini yang lahir dengan dao agung, bagaimana mungkin para pembudidaya itu tidak tergoda? Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar sedikit suara di belakangnya. Suke berbalik dan bangkit. Dia sudah memadatkan seni dewa di tangannya. Siapa ini? Sistem itu gratis. Pada siang hari, Suke telah menguasai 10 seni dewa, dan sekarang dia telah mencapai tingkat pengendalian pikiran dan hati. Siapapun yang berani datang akan diubah menjadi abu oleh seni dewa yang hebat. Dia melihat seorang gadis berbaju putih berdiri di depan pintu. Di bawah sinar bulan, tubuhnya tampak berkilauan. Wajahnya yang cantik memerah, dan kulitnya seperti batu giok. Itu adalah rumput musim dingin Ling. Apa yang kamu lakukan di sini? Suke akrab dengannya, dan dia menghela nafas lega. Wajah Interling Grace memerah, dan setelah beberapa saat, dia bergumam, aku datang untuk tidur denganmu. Suke berpikir bahwa dia salah dengar. Setelah memastikan bahwa dia tidak berbohong, dia melihat pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gaun putih membalut dari ujung kepala sampai ujung kaki, menutupi seluruh tubuhnya. Belum lagi pemandangannya yang indah, bahkan kulitnya pun tidak sedikit pun terekspos. Kamu menggunakan ini untuk menguji biksu tanpa biji ini? Suke tampak benar saat dia berteriak dengan suara rendah. Biksu mana yang tidak tahan ujian seperti itu? Bab 1853 Sistem Perencanaan Tertinggi. Rupanya, rumput musim dingin belum pernah mendengar lelucon yang begitu canggih. Dia mengira Suke memandang rendah dirinya, dan wajahnya memerah. Melihat dia berdiri di pintu, tidak tahu apakah harus masuk atau mundur, Suke menghela nafas, masuk. Akhirnya, dia menambahkan, tutup pintunya, tidak kunci. Hal semacam ini, tentu saja, tidak dapat diganggu oleh dunia luar. Berapa banyak senior yang tiba-tiba diinterupsi oleh penyusup ketika mereka hanya satu langkah ke pintu? Orang suci bertindak tangguh ini secara alami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Rumput musim dingin ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya berjalan ke Suke dan duduk di sebelahnya. Jendelanya tidak tertutup, dan sinar bulan yang berair masuk dan menyinari tubuhnya, membuatnya tampak melamun. Melihat kecantikan yang menakjubkan duduk di sebelahnya, meskipun Suke telah menempatkan dirinya pada posisi seorang biksu, dia masih merasakan gelombang emosi. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Ada terlalu banyak godaan di dunia ini, dan ada orang jahat di antara banyak orang. Biksu malang ini ingin tahu apakah ada kebiasaan aneh di antara para bangsawan? Misalnya, apakah gadis tercantik di klan akan mengadakan malam komunikasi yang bersahabat dengan tamu baru, untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua belah pihak, dan mencapai keadaan harmonis seperti ikan dan air? Gadis itu bingung dengan rangkaian kata-kata ini, dan setelah sekian lama, dia bergumam, sebenarnya, nenekku yang memintaku untuk datang. Jadi bukan atas kemauanmu sendiri, tapi karena terpaksa? Memikirkan wanita dewasa dan menawan itu mengajar cucu perempuannya yang muda dan cantik di rumah, hanya membayangkan pemandangan itu membuat darah Suke mendidih. Deasterismen, tradisi yang begitu bagus dan bagus tidak diturunkan pada generasi selanjutnya? Budaya tradisional sangat kurang. Suke mengingat tanaman merambat yang dapat dilihat di mana-mana di dalam gua 10.000 tahun kemudian, dan para pembudidaya yang telah digunakan sebagai baterai manusia oleh tanaman merambat. Kemudian dia melihat gadis cantik, halus, dan segar di depannya, dan hatinya semakin bertekad untuk menyelamatkan klan abadi. Mengapa nenekmu melakukan ini? Suke bertanya. Rumput musim dingin bergumam, sebenarnya, anak-anak yang lahir di klan dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman mereka tentang jalan agung semakin rendah. Bayi baru lahir yang lahir beberapa waktu lalu dikatakan tidak berbeda dengan orang biasa. Nenek saya mengatakan bahwa ini karena ada masalah dengan metode reproduksi yang digunakan di klan kami, jadi kami perlu mencoba metode reproduksi lainnya. Suke tertegun saat dia mendengarkan. Dia merasa bahwa pandangan dunianya telah sangat terpengaruh. Jika ada masalah dengan bayi yang baru lahir, bukankah seharusnya Anda, para orang tua, yang bermasalah? Apa hubungannya dengan reproduksi? Sudahkah Anda memberi makan konsep ilmiah reproduksi kepada anjing? Oh, tidak ada sains di dunia ini, maka tidak apa-apa.
Tunggu, apa metode reproduksimu di masa lalu? Ketika Suke memikirkan tanaman merambat, dia ingat bahwa dia tidak melihat laki-laki di suku itu sepanjang hari. Dia samar-samar memiliki ide yang berani. Tunggu, di mana kakekmu? Sepertinya aku belum pernah melihat kakekmu. Aku tidak punya kakek, rumput musim dingin berkata dengan polos, aku hanya punya seorang nenek. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku juga tidak punya ayah. Aku hanya punya ibu, tapi dia dibunuh oleh Vindish Vien terakhir kali. The Intersoul Grace berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak ada laki-laki dalam ras kita. Suke hampir yakin dengan pikirannya sendiri. Apakah kalian saling berkencan? Aku tidak tahu apa artinya berkencan, tapi aku bisa mengajakmu melihat metode reproduksi kami. Rumput musim dingin dengan bersemangat menarik Suke dan berjalan keluar. Ikuti aku. Hei, itu tidak baik. Ini masalah yang sangat pribadi. Aku seorang biksu yang telah melampaui kepentingan vulgar. Aku tidak tertarik dengan hal semacam ini. Sesaat kemudian, mereka berdua berdiri di depan sebuah tanaman besar. Dari penampilannya, tanaman ini tampak seperti tanaman merambat. Namun, pokok anggur ini sangat tebal. Itu tentang lebar 2 orang. Ini, bibi kedua yang kamu bicarakan? Suke melihat ke atas dan ke bawah pada pokok anggur. Dia tidak bisa menemukan sosok manusia di atasnya. Belum lagi sosok manusia, bahkan tidak ada kata manusia. Ya, hari ini adalah hari dia melahirkan. Rumput musim dingin berkata dengan penuh semangat. Kemudian, Suke secara pribadi menyaksikan proses kelahiran pohon anggur secara mendetail. Sederhananya, itu seperti dandelion, hanya saja tidak banyak keturunannya. Hanya ada sebatang pohon anggur kecil yang jatuh dari tubuh. Dalam sekejap mata, tanaman merambat kecil itu tumbuh bersama angin dan berubah menjadi seorang gadis kecil berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Suke hampir terpana. Ya Tuhan, metode reproduksi canggih macam apa ini? Itu hanyalah pelopor masyarakat manusia yang harmonis. Apakah ada masalah dengan metode ini? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ini adalah cara reproduksi, kamu seharusnya sudah menduduki benua awan surgawi sejak lama. Dia sekarang tahu mengapa ras abadi di hutan kekacauan di masa depan semuanya telah menjadi tanaman merambat. Mereka adalah tanaman merambat sejak awal. Rumput musim dingin menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Ras kita hanya bisa melahirkan setiap 3 tahun sekali, dan tingkat kelangsungan hidup sangat rendah. Menurut nenek, metode reproduksi kita secara bertahap akan mengurangi konsentrasi garis keturunan kita, sehingga keturunan kita saat ini secara bertahap akan kehilangan kemampuan untuk menguasai Jalan Agung. Suke memikirkannya dengan hati-hati. Dapat dimengerti bahwa situasi seperti itu telah terjadi. Lagi pula, secara tegas, keturunan ras kekal sebenarnya adalah makhluk yang dipisahkan dari pokok anggur pertama. Setelah generasi diferensiasi, itu normal untuk kekuatan garis keturunan menurun. Itu seperti menambahkan air ke anggur, jika Anda menambahkan terlalu banyak, anggur akan menjadi air. Kemudian, rumput musim dingin menatap Suke dengan penuh semangat dan berkata dengan tulus, faktanya, di generasi saya, konsentrasi garis keturunan sudah sangat rendah. Saya hanya bisa menaruh harapan saya pada generasi berikutnya, berharap dia akan memiliki bakat yang lebih baik. Grandmaster, nenek telah mengakui bahwa Anda adalah manusia dengan bakat luar biasa, jadi saya harap Grandmaster dapat membantu saya. Suke hampir memuntahkan seteguk air. Ras abadi bisa dianggap sebagai bakat untuk bisa membuat permintaan terdengar begitu sakral. Menghadapi godaan yang begitu besar, Suke berpikir berulang kali dan akhirnya menolak. Saya benar-benar orang yang penuh dengan pikiran lurus, pikir Suke dalam hati. Alasan utamanya adalah ini adalah ilusi. Jika tidak perlu, dia sebenarnya tidak ingin sesuatu terjadi dalam ilusi. Apa perbedaan antara perilaku ini dan mengandalkan fantasi untuk mendapatkan kepuasan? Orang suci bertindak tangguh ini memiliki beberapa istri. Apakah perlu melakukan hal semacam ini? Mendengar bahwa Suke menolaknya, rumput musim dingin sangat menyesal dan berkata bahwa dia akan terus bekerja keras. Setelah meninggalkan lokasi pengamatan, Suke tidak beristirahat dan mulai mengatur di sekitar hutan. Iblis luar angkasa akan memulai serangan balik mereka paling lama dalam beberapa hari, jadi dia harus melakukan persiapan yang cukup.
Lagi pula, mereka mampu memaksa ras abadi untuk menutup markas mereka, jadi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Setelah malam yang sibuk, Suke menyeka keringatnya, berdiri tegak, dan melihat pengaturannya dengan puas. Selama para iblis luar angkasa itu berani datang, mereka tidak akan bisa pergi. Bab 1854 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Suke menghabiskan 2 hari bahagia di sini. Setiap hari, dia akan bangun dan menghadapi sejumlah besar klan abadi yang luar biasa dan cantik. Tentu saja, dia masih sedikit menderita selama beberapa hari ini. Lagi pula, seorang gadis muda, cantik, dan berkulit putih mengikutinya setiap hari, meminta untuk bergabung dengannya. Siapa yang bisa menolak godaan semacam ini? Terkadang, Suke ingin menantang kelemahannya sendiri, tetapi keyakinannya yang teguh memungkinkan dia untuk mempertahankan hati aslinya. Selama periode ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari formasi susunan yang ditinggalkan Budfest. Orang itu tidak akan meninggalkan formasi susunan di klan abadi tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Setelah 2 hari penelitian, Suke akhirnya memahami efek dan prinsip dari formasi susunan ini. Sederhananya, itu adalah formasi susunan penyegelan. Dengan tempat ini sebagai intinya, itu menyegel seluruh hutan dan memblokir invasi iblis asing. Di bawah formasi arai penyegelan ini adalah formasi arai teleportasi. Formasi susunan ini terhubung ke tempat yang sangat jauh. Tanpa merusak formasi susunan, Suke tidak tahu kemana ia terhubung. Sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Suke menggosok dagunya dan mengatur formasi susunan teleportasi lain di gudang harta karun. Namun, formasi susunan ini digunakan untuk teleportasi balik. Lagi pula, dia harus pergi ke lokasi teleportasi dan kembali. Setelah mempersiapkan segalanya, Suke tidak menyapa siapapun dan langsung mengaktifkan formasi susunan teleportasi Budfest. Dia telah mempelajari formasi susunan dari Budfest, jadi mereka berdua bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Secara alami, dia bisa mengontrol formasi susunan yang telah diatur oleh Budfest. Cahaya redup naik, dan pemandangan di depannya mulai kabur. Suke hanya merasa pusing sesaat, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di tempat yang berbeda. Angin liar melolong, dan sejauh mata memandang, ada pasir kuning di mana-mana. Merasakan aura familiar di bawah kakinya, Suke mau tidak mau merasa sedikit bingung. Sial, bukankah ini gurun penakluk dewa? Mengapa Budfest mengatur susunan teleportasi di sini? Sebelum dia bisa menyesuaikan diri, ada getaran hebat di bawah kakinya. Gemuruh gelombang. Suara teredam terdengar satu demi satu, dan hantu besar membubung ke langit. Pasir kuning memenuhi langit, dan segera mengaburkan pandangan semua orang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Suke mengambil langkah ringan dan dengan cepat meninggalkan tempat asalnya. Dia tiba beberapa meter jauhnya dan akhirnya melihat penampakan benda itu. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Yang mengejutkan, itu adalah iblis-iblis yang ditemui Suke ketika dia memasuki gurun penakluk dewa secara tidak sengaja dalam uji coba domain Buddha. Melihat iblis ini lagi setelah 10.000 tahun, Suke merasakan dislokasi yang tidak dapat dijelaskan. Hahaha, iblis ini akhirnya menembus pesona yang ditinggalkan oleh Empirin Demon Dragon terkutuk itu. Tawa yang memekakkan telinga bergema di seluruh gurun, menyebabkan pasir dan kerikil berterbangan ke segala arah. Meskipun Suke sudah menjadi yang mulia abadi, dia masih merasakan kepalanya berdengung. Siapa namamu? Suke meraung tidak sabar. Iblis-iblis berhenti dan menatap Suke dengan matanya yang besar seperti lonceng. Itu jelas ragu-ragu, penggarap manusia? Mengapa ada penggarap manusia di sini? Bukankah seharusnya Anda bertarung dengan pasukan klan iblis di luar angkasa? Mendengar itu, Suke meletakkan satu tangan di pinggangnya dan berkata dengan percaya diri, aku dengar ada sosok penting dari klan iblis di sini, jadi aku datang ke sini untuk memeriksanya. Iblis-iblis mencibir, Yang Mulia Surgawi Menengah ingin menaklukkan saya? Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Meskipun ada jeda 10.000 tahun, iblis-iblis ini sudah lama tidak disegel, tidak seperti generasi selanjutnya, yang kekuatannya telah melemah setelah disegel selama 10.000 tahun.
Pada saat ini, itu berada di puncaknya. Suke bisa dengan jelas merasakan aura tirani iblis-iblis yang hampir mencekik. Wow, kamu cukup sombong. Kamu sombong sebelumnya. Tapi sekarang aku, orang suci yang bertindak tangguh, bebas biaya, dan kamu masih berani sombong? Amitabha, tidak ada yang berani bersikap keras di depanku. Aku sarankan kamu cepat bersujud dan mengakui kesalahanmu. Pada akhirnya, Suke menambahkan, bahkan bukan setan. Mendengar itu, iblis-iblis tertawa terbahak-bahak seolah mendengar sesuatu yang lucu. Kamu ingin aku bersujud dan berlutut? Kamu hanyalah seekor semut. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku bersujud dan berlutut. Dalam sekejap, ki iblis bergulung seperti awan gelap, menutupi langit. Ledakan. Telapak tangan besar, dengan momentum destruktif, menjangkau dari awan, mencoba menghancurkan Suke menjadi abu. Suke tersenyum tipis, menyatukan kedua telapak tangannya, dan melantunkan nama Buddha dengan suara rendah, Amitabha, izinkan saya menegakkan keadilan atas nama surga hari ini. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, yang secara paksa menciptakan tanah suci dalam kegelapan. Dia menatap iblis-iblis. Matanya telah menjadi emas murni, tetapi kosong, dengan aura suci. Kemampuan ilahi, formasi penundukan Myriad Demon. Bentuk asli seorang Buddha, setinggi ribuan meter, terkondensasi dalam sekejap mata dan memblokir telapak tangan yang besar. Iblis Vien tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Telapak tangan ini hanya 30% dari kekuatanku. Apa salahnya memblokirnya? Jangan khawatir, masih ada lagi. Suke tersenyum dan mengangkat tangannya di atas kepalanya. Formasi, turun. Ledakan. Sebuah bola cahaya keemasan meledak dari balik awan gelap. Cahaya keemasan menyebar dengan cepat dan menelan awan gelap dalam sekejap mata. Patung Vajra yang marah muncul di awan, berkali-kali lipat lebih besar dari wujud asli Buddha. Vajra mengulurkan tangan dan perlahan turun menuju iblis-iblis. Seluruh dunia bergetar. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Iblis-iblis mulai panik. Astaga, Vajra sebesar itu telah muncul. Siapa keledai botak ini? Segera setelah itu, dia mendengar suara yang membuatnya takut. Masih ada lagi. Dengan senyum di wajahnya, Suke menyatukan kedua tangannya di atas kepalanya dan membentuk segel. Bang! Di kehampaan yang jauh, suara teredam tiba-tiba meletus. Melalui langit, samar-samar seseorang dapat melihat seorang Buddha. Sang Buddha begitu besar sehingga hampir tak terlukiskan. Hanya satu telapak tangan yang cukup untuk menutupi seluruh langit di atas kepalanya. Baik itu telapak ki raksasa atau patung Vajra, mereka sekecil semut di depan Buddha. Iblis-iblis tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ini melanggar aturan. Ada keberadaan seperti itu di antara pembudidaya manusia? Jika itu masalahnya, kenapa kalian bertengkar dengan kami begitu lama? Kenapa kau tidak menghancurkan kami saja? Tekanan kuat turun dan langit berubah menjadi merah menyala, mengubah seluruh dunia menjadi emas. Tidak peduli bagaimana iblis Vien berjuang, itu hanya bisa disegel kembali ke kedalaman gurun tanpa daya. Sebelum sosoknya menghilang sepenuhnya, Vien Devil meraung terakhir. Siapa sebenarnya kamu? Suke berpikir sejenak dan tersenyum. Saya leluhur sekte Buddha, Sakyamuni. Aku pasti akan mengingatmu. Saat iblis-iblis menghilang, raungan terakhirnya secara bertahap menghilang juga. Saat Suke hendak mengaktifkan formasi susunan untuk kembali, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukankah itu berarti Vien Devil yang dia lepaskan saat itu benar-benar disegel olehnya? Apa ini? Apakah dunia itu lingkaran? Bab 1855 Sistem Perencanaan Tertinggi. Sistem, apakah yang saya lakukan dalam ilusi akan berdampak pada masa depan? Untuk berjaga-jaga, Suke memutuskan untuk mengonfirmasi dengan sistem. Namun, kali ini sistem tidak segera membalas. Setelah hening lama, sistem perlahan berkata, "Ding, tempat ini berada dalam keadaan terjerat ruang waktu. Sistem tidak dapat menentukan apakah akan berdampak." Suke tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar jawaban sistem dengan ketidakpastian dan keraguan. Jadi ini bukan ilusi sederhana.
Suke bertanya. Ding, sistem tidak dapat mengidentifikasi. Jika Anda ingin membuat penilaian yang lebih akurat, harap perbarui. Saat ini, itu telah melampaui kemampuan sistem. Aku melemparnya. Suke mengutuk dengan sedih dan menyerah untuk mengejar masalah itu. Tampaknya masalah peningkatan level sistem harus dimasukkan ke dalam agenda. Terutama setelah datang ke benua awan surgawi, Suke jelas merasa bahwa dia tidak berdaya. Itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi ketika kekuatannya meningkat, musuh yang dia temui menjadi semakin kuat, dan sistem mulai tidak dapat mengikutinya. Di masa lalu, tidak peduli situasi apa yang dia temui, selama sistem mati, itu bisa diturunkan dalam hitungan menit. Tapi sekarang, sebagian besar waktu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Sistem secara bertahap berkembang dari bekas rumah harta menjadi basis pengetahuan yang memberikan solusi pemecahan masalah. Sekarang, bahkan efek dari basis pengetahuan hampir tidak berguna. Membuang pikiran rumit ini ke belakang pikirannya, Suke mengaktifkan mantra teleportasi yang memungkinkannya untuk kembali. Sebelum pergi, dia melihat lebih dalam ke tempat ini dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru bertanya, sistem, apakah ada yang tidak bisa membusuk selama ribuan tahun? Ding, ada. Cepat dan tukarkan aku. Suke langsung menukar kapsul ruang waktu dari sistem. Menurut deskripsi sistem, kapsul ruang waktu ini dapat dipertahankan selama puluhan ribu tahun tanpa kerusakan apapun. Sebelum arai diaktifkan sepenuhnya, Suke dengan cepat mengatur arai kecil pada kapsul ruang waktu dan kemudian melemparkannya ke gurun. Jika itu benar-benar terkait dengan masa depan, dia pasti dapat menemukan kapsul ruang waktu ini di gurun penghancuran dewa. Setelah melakukan semua ini, arai sepenuhnya diaktifkan, dan cahaya serta bayangan melintas di depannya. Sesaat kemudian, Suke kembali ke rumah harta karun. Sebelum dia bisa menenangkan diri, dia mendengar raungan serak dan marah. Kesedihan dalam suara itu begitu kuat sehingga terdengar seperti seorang pria yang telah ditipu oleh mantan pacarnya selama 3 tahun, dan kemudian istri yang pergi kencan buta dan menikah dengannya telah berselingkuh. Dia bahkan melarikan diri dengan harta kekasihnya, hanya untuk mengetahui bahwa bahkan anak itu bukan miliknya. Orang yang mengeluarkan suara menangis dan berteriak, siapa yang menyentuh formasi dewa ini? Siapa itu? Suke sangat gembira. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah Buttfast. Begitu dia melihat Suke muncul, dia langsung menerkamnya dengan ekspresi ganas. Apakah itu kamu? Apakah kamu? Kamulah yang mengacaukan formasiku? Arai teleportasi Anda menyegel Vien luar angkasa. Saya hanya pergi untuk melihatnya, kata Suke dengan santai. Kamu tidak perlu terlalu sedih kan? Bah, apakah kamu tidak tahu bahwa perangkat teleportasi dan perangkat penyegel adalah satu set lengkap, dan mereka dapat menyegel iblis luar angkasa di perangkat teleportasi? Hanya perlu 20.000 tahun untuk menyempurnakan iblis luar angkasa menjadi harta surga yang tak tertandingi dan bumi yang belum pernah dilihat siapapun sebelum atau sesudahnya. Buttfast tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan dia bahkan telah mengungkapkan tujuannya. Mendengar itu, Suke merentangkan tangannya dan berkata, jangan bercanda. Formasimu sama sekali tidak bisa menyegel iblis luar angkasa. Orang suci bertindak kuat inilah yang masuk untuk membereskan kekacauanmu dan menyegel makhluk luar angkasa iblis lagi. Setelah mengatakan itu, dia meraih leher Buttfast dan berjalan keluar dari rumah harta karun, mengabaikan pukulan dan tendangannya. Begitu dia keluar, Suke tertegun. Apa yang sedang terjadi? Hutan yang awalnya damai telah berubah menjadi lautan api. Ada pohon yang terbakar di mana-mana, dan tanaman merambat yang menempel di pohon mengerang kesakitan. Di tanah, klan abadi yang mati bisa dilihat di mana-mana. Ada kawah dan bekas luka dari pengeboman mantra. Mata Suke memerah, dan dia berlari cepat ke arah rumah pohon. Sepanjang jalan, dia melihat banyak klan abadi yang mati, semuanya tercakup dalam demoniki. Rupanya, mereka telah dibunuh oleh ekstraterestrial Vien. Apa yang terjadi? Bukankah siling arai Anda seharusnya mencegah iblis masuk? Suke meraih Buttfast dan bertanya dengan galak, bagaimana bisa iblis luar angkasa masuk? Buttfast juga sangat marah. Dia memamerkan giginya dan berkata, tidak mau kalah, apakah kamu tuli? Seperti yang saya katakan tadi,
mantra penyegelan dan mantra teleportasi adalah satu set. Jika kamu menggunakan mantra teleportasi, mantra penyegel secara alami akan kehilangan efeknya. Petik 2. Mendengar itu, kepala Suke berdengung seolah-olah dipukul dengan palu yang berat. Demon, jadi itu karena aku. Meskipun ini adalah ilusi, setelah menghabiskan beberapa hari dengan klan abadi, Suke menjalin persahabatan yang mendalam dengan mereka. Sekarang setelah dia melihat klan abadi yang telah meninggal secara tragis, Suke merasa hatinya sedang diremas. Itu sangat tak tertahankan. Tidak terburu-buru. Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Suke menarik napas dalam-dalam dan terus berlari menuju rumah pohon. Dia telah menukar alat dari sistem dan memberikannya ke rumput musim dingin, untuk berjaga-jaga. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk menukarnya, dan itu bahkan bisa menahan serangan Kaisar Abadi selama 1/4 jam. Sekarang, dia hanya bisa percaya bahwa produk sistem memiliki kualitas terbaik. Setelah terbang beberapa saat, rumah pohon segera muncul di depannya. Suke mendarat dan bergegas ke rumah pohon. Dia segera melihat rumput musim dingin dan Suirui dan menghela nafas lega. Rumput musim dingin melihat Suke dan berkata dengan panik, "Tang Xuanang, iblis luar angkasa tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran karena suatu alasan. Kami lengah, jadi..." Suke melambaikan tangannya. "Aku melihat semuanya. Bagaimana situasinya sekarang?" Untungnya, aku bereaksi tepat waktu dan mengumpulkan sebagian besar anggota klan. Kami menggunakan formasi susunan yang diberikan Grandmaster Tang untuk bertahan hidup. Suirui melanjutkan, tapi formasi susunan ini tidak akan bisa bertahan lama. Paling-paling, dalam 1/4 jam, para iblis luar angkasa itu akan masuk. Klan abadi yang hadir semuanya memiliki ekspresi khawatir. Meskipun mereka telah berperang melawan iblis luar angkasa begitu lama, pada dasarnya mereka adalah ras yang cinta damai. Sekarang malapetaka pemusnahan telah menimpa mereka, ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mati hari ini? Seseorang, selamatkan kami. Sialan para iblis luar angkasa itu, mereka hanya bajingan. Ekspresi Suke segelap air. Dia berjalan keluar dari rumah pohon dan melihat ke langit. Jangan khawatir, biksu tanpa uang ini sudah membuat persiapan. Tidak perlu takut. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Semua ketakutan berasal dari kurangnya daya tembak. Hari ini, biksu tanpa uang ini akan membiarkan mereka melihat apa itu daya tembak tak terbatas.